Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar update buat rekan-rekan semua. Namun di video kali ini informasinya kurang baik begitu rekan-rekan ya, mengenai jadwal penyerahan SK. Jadi buat rekan-rekan yang berada di daerah ini pastinya juga merasa kecewa dengan jadwal tersebut. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton, mohon disimak videonya hingga akhir. Jangan sampai ini merupakan daerah rekan-rekan semua. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan itu tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke info intinya. Dikutip dari media gpnn.com, sejumlah pemerintah daerah serahkan SK P3K Juli 2022. Kepala BKN ungkap fakta mengejutkan. Nah, fakta apa kira-kira rekan-rekan ya? Nah, di sini kita bisa lihat juga sejumlah. Nah, di sini ada kata sejumlah, berarti itu tidak hanya satu Pemda yang akan menyerahkan SK P3K di bulan Juli. Pasti lebih dari satu. Kebetulan informasinya Rabu 23 Maret 2022 rekan-rekan ya. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, kita cek bersama-sama. Jadwal penyerahan SK P3K 2022 oleh masing-masing pemerintah daerah atau Pemda beragam. Ada yang sudah diserahkan Februari sampai Maret 2022. Namun paling banyak menjadwalkan pasca lebaran Idul Fitri. Nah ini paling banyak rekan-rekan ya, menjadwalkan pasca lebaran Idul Fitri. Hal ini sudah pasti mengecewakan para guru honorer yang sudah lulus seleksi P3K. Menurut Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau FHNK 2I, Bapak Radeng Sutopo Yuwono, dari laporan yang diterimanya, jadwal penyerahan SK P3K ada yang Mei mendatang, ada juga yang Juli 2022. Dia mencontohkan Kabupaten Banyumas yang menjadwalkan penyerahan SK P3K pada Juli 2022. Ini rekan-rekan ya, katanya Banyumas itu menjadwalkan penyerahan SK P3K 2022. Sesuai informasi yang ada di media ini. Kemudian DKI Jakarta pada Juni. Nah ini lagi Juni rekan-rekan ya. Kabupaten Pati, nah ini Kabupaten Pati diserahkan di bulan Mei. Jadi DKI Jakarta Juni, kalau Pati itu masih di bulan Mei. Sebagian besar lagi belum diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD setempat kapan jadwal penyerahan SK P3K dilakukan. Nah beberapa daerah ini banyak sekali rekan-rekan kita yang bertanya melalui kolom komentar di channel ini mengenai info penyerahan SK termasuk di DKI Jakarta ini. Nah di sini sudah disebutkan bahwa itu ada di bulan Juni rekan-rekan ya, tapi admin berharap semoga saja bisalah di awal April seperti itu rekan-rekan ya. Kalau di bulan Juni ini masih lama sekali. Ini menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer karena berbeda-beda jadwalnya, kata Sutopo kepada gpnn.com. Nah benar juga rekan-rekan ya, bahkan di channel ini ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa berbeda-beda? Oke, kita lanjut. Mengenai perbedaan jadwal penyerahan SK P3K tersebut, pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Harya Wibisana mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing daerah. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Karena kan yang menetapkan NIP 3K itu kan daerah bukan pusat rekan-rekan ya. Yang menyetujui itu adalah BKN yang kita kenal dengan istilah Pertek. Sebagian besar pemerintah daerah mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan P3K. Nah, ada juga yang pernah komen mengenai daerahnya yang belum ada sama sekali rekan-rekan ya, penetapan NIP 3K-nya. Mungkin karena ini, anggaran. Itu sebabnya, kata Bima, pemerintah daerah meminta waktu untuk pengusulan NIP 3K. Ada juga daerah yang mengontrak P3K tidak langsung 5 tahun. Tapi untuk Kediri, itu 5 tahun rekan-rekan ya, sebagaimana informasi di video admin yang terbaru. Yang mengontrak P3K hanya setahun. Ya karena daerah nggak punya duit, ujarnya.
BKN lanjutnya sudah mengeluarkan surat agar pemerintah daerah segera mengusulkan penetapan NIP3K ya, karena kan NIP3K itu tergantung dari daerah juga. Namun sejumlah daerah karena keterbatasan anggaran belum bisa mengajukan secepatnya. Dalam kondisi tersebut, Bima menegaskan BKN tidak bisa memaksa pemerintah daerah. Nah, ini juga rekan-rekan harus tahu bahwa BKN, Badan Kepegawaian Negara Pusat, tidak bisa memaksa pemerintah daerah mengenai penetapan NIP3K tersebut. Harus cepat gitu rekan-rekan ya. Yang pasti prosedurnya ialah ketika usulan penetapan NIP3K diajukan ke BKN, kemudian diproses dan akhirnya diterbitkan, ada kewajiban pemerintah daerah yang harus dilakukan. Pemerintah daerah dalam 30 hari sudah menerbitkan SK karena NIP3K-nya sudah keluar atau disetujui oleh BKN. Ketika SKP3K diterbitkan, kata Bima, otomatis pemerintah daerah harus membahas sebenarnya ini ya, membahas gaji dan tunjangan P3K. Jadi, BKN tidak memperlambat proses penetapan NIP3K, tegasnya. Dia menjelaskan, begitu usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK masuk, BKN akan melakukan verifikasi validasi atau perval lagi. Jika semua datanya clear, BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis. Nah, ini yang admin sebut tadi, pertek, untuk penetapan NIP3K. Semua proses itu, menurut Bima, sesuai urutan. Karena ratusan instansi yang menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021. Maka prosesnya berurutan. Tidak mungkin instansi yang baru mengusulkan mendapatkan urutan pertama. Nah, ini sama dengan penetapan NIP3K di Kanrek, rekan-rekan ya. Usulannya itu diantri begitu, sesuai yang terdahulu. Prinsipnya, BKN akan mengerjakan sesuai usulan masuk. Semuanya serba digital, tidak bisa direkayasa. Pungkas Bima Haria Wibisana. Jadi inilah informasi mengenai penyerahan SK rekan-rekannya dari beberapa daerah tadi disebutkan termasuk DKI Jakarta yang menjadwalkan itu di bulan Juni. Tapi semoga itu bisa dipercepat sama dengan di Pati yang di bulan Mei. Semoga juga bisa dipercepat. Admin berharap semua daerah sudah bisa menyerahkan SK-nya di awal April seperti itu rekan-rekan ya. Selain daripada informasi jadwal penyerahan SK yang di bulan Mei, di bulan Juni, dan bulan apa lagi tadi itu, ada juga informasi lainnya dan ini menurut admin merupakan kabar baik rekan-rekan ya. Nah, ini dia rekan-rekan ya, di mana dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batu 14 Maret 2022 kepada P3K di lingkungan pemerintah Kota Batu. Nah, ini tentang penandatanganan Perjanjian Kerja P3K Guru Tahap 1 Formasi tahun 2021. Nah, ini merupakan kabar baik dari pemerintah Kota Batu sehubungan dengan akan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerja P3K Guru Tahap 1 Formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kota Batu. Bersama ini diharap kehadiran saudara pada hari Kamis. Nah, hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022. Waktunya itu pukul 8 waktu Indonesia Barat, tempat Geraha Pancasila, Balai Kota Amontani. Nah, ini sini ada 4 catatan. Yang pertama, membawa materai 10.000 sebanyak 2 lembar. 2. Membawa ballpoint tinta hitam. 3. Mengenakan kemeja putih polos, lengan panjang, dengan bawahan panjang berwarna hitam. Untuk yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna hitam polos. Yang keempat, menggunakan masker. Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih. Jadi ini 2 informasi yang bisa admin katakan kabar baik sekaligus kabar kurang baik rekan-rekan ya. Nah, sekaligus kurang baiknya itu karena jadwal penyerahan SK yang terhitung cukup lama baru diterima. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.